Dokter diam-diam mencampur racun ke dalam air bersih. Kemudian merendam kain lab sepenuhnya. Langsung mengoleskan racun ke seluruh tubuh seperti sedang mandi. Bahkan ketiak yang bau sekalipun tidak terlewatkan. Setelah melakukan semua itu, dia kemudian minum 1 botol arak setan tahun 82. Benar-benar menjadikan dirinya sebagai seorang pecandu. Akhirnya mengenakan pakaian pernikahan lagi. Menahan dengan kuat rasa sakit dari serangan ratusan racun. Memotong pergelangan tangannya sendiri. Menyamar sepenuhnya sebagai bunuh diri dengan memotong pergelangan tangan. Namun semua ini dalam kendali dokter. Karena sudah muncul fenomena manusia memakan manusia di antara kelompok. Dia ingin mengorbankan tubuhnya sendiri. Untuk membunuh semua orang dan mengakhiri semuanya. Keesokan harinya pagi. Dokter langsung telanjang dan diangkat ke meja makan. Pertama-tama dimakan bagian tubuh yang paling lembut. Bahkan kaki Hongkong yang bau sekalipun tidak bisa lolos. Apa yang membuat mereka melanggar garis moral manusia? Mereka mulai memakan sesama. Cerita ini terjadi pada bulan September tahun 1845. 2 kapal perang angkatan laut kerajaan paling canggih. Berangkat dari Inggris. Berusaha menyeberangi kutub utara. Mencari jalur pelayaran baru ke Asia. Namun beberapa bulan setelah berlayar, kapal perang dan seluruh awaknya menghilang secara misterius. Setelah kejadian itu, personel pencarian dan penyelamatan menemukan penduduk pemberani yang tinggal di kutub utara. Berencana untuk menanyakan keberadaan awak kapal darinya. Menunjukkan foto kapten dan letnan agar dikenali. Orang Inuit melihatnya dengan mata kepala sendiri. Para awak kapal ini mendarat di daratan untuk pulang. Namun mereka malah mengganggu sesuatu yang jahat. Akhirnya hanya tersisa 1 kapten. Beberapa kancing di pakaian. Jadi apa sebenarnya yang mereka alami? Ini adalah hari pertama kapal berlayar. Kapten kapal hantu, John, sedang melakukan patroli di dek. Kompas tiba-tiba menunjukkan fluktuasi aneh. Berputar terus-menerus. Kutub magnetik utara bergerak beberapa mil setiap hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa mereka telah memasuki lingkaran Arktik. Untuk merayakan awal yang baik ini, 2 kapten bertemu di ruang tamu kapal hantu. Makan malam bersama. Mereka menikmati whisky terbaik dengan hidangan lidah sapi pilihan. Para awak kapal hanya bisa berdesakan di ruang kargo sambil mengunyah roti. Seorang awak kapal yang sedang makan tiba-tiba muntah darah. Kram tidak berhenti. Dan ditemukan gumpalan darah merah gelap dalam tinjanya. Banyak tanda menunjukkan kemungkinan besar terkena penyakit berbahaya. Jika benar seperti yang dikatakan dokter, nyawa awak kapal lainnya juga akan terancam. Untuk memastikan segalanya berjalan lancar, Kapten kapal hantu, John, mengusulkan untuk membawa kembali awak kapal. Mohon Dr. Stanley untuk mendiagnosis kembali. Tepat saat kedua kapal bersinggungan, tiba-tiba angin aneh bertiup. Seorang awak kapal dari kapal yang ketakutan, tanpa sengaja terjatuh ke laut yang menusuk tulang. Meninggal beku dalam hitungan detik. Melihat pemandangan ini, para awak kapal sangat ketakutan. Setelah Dr. Stanley memeriksa awak kapal yang muntah, tidak menemukan tanda-tanda penularan. Namun belum sempat bernafas lega. Awak kapal yang berbaring di tempat tidur dengan wajah ketakutan menatap ke depan. Seorang pria telanjang dada muncul di depan, dengan topeng aneh di kepalanya. Namun saat melihat ke arah itu, dokter tidak melihat apapun. Lari cepat, dia menyuruh kita lari. Awak kapal yang terkejut langsung tersedak. Di saat-saat terakhir, bahkan pipis di celana. Sementara itu, perwira kapal Hades melaporkan situasi darurat kepada Kapten John. Baling-baling tidak bisa berputar dan ditarik kembali. Kecurigaan adalah pecahan es yang menyumbat baling-baling. Untuk mengembalikan kapal perang ke kondisi normal, Kapten John memerintahkan awak kapal untuk turun dan memeriksa serta membersihkan. Tidak disangka pakaian selam abad ke-19 begitu berat. Berat sepatu saja sudah 30 kg. Untuk memastikan keamanan, Clint dan 2 awak kapal lainnya sepakat pada sinyal penyelamatan. Tarik tali sekali untuk menurunkan 1 meter. Tarik tali 3 kali berarti ada bahaya. Harus segera menariknya ke atas. Setelah selesai melakukan ini, Clint baru saja memakai helmnya dan bersiap untuk menyelam. Dari jauh terlihat, seluruh permukaan laut dipenuhi pecahan es. Baru saja turun beberapa meter, mereka menemukan baling-baling terjebak oleh sebuah es raksasa. Melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada makhluk laut berbahaya, Clint akhirnya dengan lega mulai membersihkan. Mengambil sebatang tongkat besi. Dengan sedikit usaha, es itu hancur. Merasa bersyukur bahwa misi selesai dengan lancar. Tiba-tiba merasa dingin di belakang. Sepertinya ada sesuatu yang memperhatikan dari belakang. Sebuah bayangan hitam melayang perlahan ke arahnya. Baru ketika melihat wajahnya dengan jelas, barulah terkejut menemukan bahwa itu adalah awak kapal yang jatuh pagi tadi. Namun yang aneh adalah, dia seolah-olah telah bangkit dari kematian. Perlahan mendekati posisi Clint. Clint sangat ketakutan sampai jantungnya hampir sampai tenggorokan. Segera menarik tali penyelamat dengan kencang. Dia tidak ingin tinggal di bawah sana sedetik pun. Untungnya, sebelum mati ketakutan, Clint muncul ke permukaan air. Minum beberapa teguk minuman keras untuk meredakan ketakutan. Saat itu Kapten John bertanya tentang keadaan di bawah air. Clint mengira itu hanya ilusi dan tidak menyebutkan tentang mayat yang mengapung. Meskipun es segera dibersihkan, namun kinerja kapal hantu mengalami gangguan tertentu. Meskipun melaju dengan kecepatan penuh, hanya bisa mencapai 3 knot. Namun tidak berpengaruh sedikit pun. Kapten kapal hantu John yang bertekad membuka jalur pelayaran baru. Dengan membuka 200 mil laut lagi, mereka dapat menyeberangi kutub utara dan mencapai benua Asia. Untuk mengisi kekosongan terakhir di peta pelayaran barat, semua orang di sini akan menerima kehormatan tertinggi dari kerajaan Inggris. Kapten kapal terkejut dan ketakutan, Crozier.
Sangat peduli akan keselamatan awak kapal. Mengusulkan untuk membatalkan rencana mencari jalur pelayaran baru. Memutuskan untuk melanjutkan ke timur pantai dan membawa awak kapal pulang. Namun ditentang oleh kapten kapal hantu. Memerintahkan kapal terkejut untuk membuka jalur terlebih dahulu. Dua kapal terus menjelajahi sepanjang pantai barat. Kapten Crozier marah dan mengetuk meja. Namun dia tidak dapat mengubahnya. Akhirnya, posisi orang lain lebih tinggi darinya. Namun karena perilaku sombong kapten kapal hantu. Akhirnya seluruh awak kapal menghilang tidak lama setelahnya. Ketika kedua kapal belum berlayar lebih dari 100 mil, cuaca di kutub utara tiba-tiba turun lebih dari 20 derajat. Potongan es yang awalnya pecah membeku menjadi satu kesatuan. Para awak kapal terpaksa turun dan menggunakan metode pembersihan es secara manual. 8 bulan berlalu dalam sekejap mata. Hanya bisa membuat kapal berlayar beberapa mil dengan susah payah. Keesokan harinya, Kapten John naik ke dek untuk memeriksa kondisi permukaan es. Melihat ke arah yang jauh, tidak ada lagi tanda-tanda air laut. Dua kapal dikelilingi oleh gumpalan es tebal. Yang lebih aneh adalah, kompas mulai berputar dengan liar. Ini adalah pertanda buruk. 8 bulan berlalu dalam sekejap mata. Mereka bertahan melewati musim dingin di kutub utara. Meskipun persediaan makanan masih mencukupi, mesin kapal beroperasi normal. Namun tidak ada tanda-tanda es mencair sedikit pun. Kapten kapal Hades mengumpulkan semua awak kapal. Mengirim 2 tim penjelajah. Berangkat dari arah timur dan barat kapal. Semoga mereka dapat menemukan jalur yang es mencair. Untuk keluar dari kesulitan. Salah satu tim petualangan malah diserang oleh roh jahat kutub. Berjalan beberapa mil. Mereka melihat sebuah gunung es terbentuk dari tumpukan es. Mereka tak bisa menahan kagum pada keajaiban alam. Menyusun kapal yang berisi persediaan. Bersiap untuk menyeberang dan melihat. Dengan bantuan beliung es. Dengan cepat mereka mencapai puncak gunung. Dari jauh, itu benar-benar tampak seperti daratan. Salah satu awak kapal menggunakan teropong. Menemukan tumpukan batu di kejauhan. Mereka menduga awal bahwa itu ditinggalkan oleh orang Inuit. Ternyata ada manusia yang benar-benar bisa berburu anjing laut. Hidup di lingkungan kutub yang keras ini. Maka menulis surat permintaan bantuan dan meletakkannya di dalam. Berharap ada rombongan dagang yang lewat menemukan mereka. Namun ketika kembali ke perkemahan, mereka terkejut menemukan kapal persediaan terbalik. Tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia di sekitarnya. Tidak ada jejak kaki hewan yang ditemukan. Pada saat ini, anggota tim ekspedisi pertama telah kembali ke kapal hantu. Mereka melakukan perjalanan ke timur sejauh 11 mil. Tidak ada jalur yang ditemukan karena es mencair. Kapten John tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Mengapa hanya dia yang kembali sendirian? Para kru mengatakan bahwa ada masalah dengan persediaan makanan mereka. Masalah yang ditakuti oleh John akhirnya muncul. Jika es tidak mencair sebelum persediaan makanan habis, mereka semua akan mati kelaparan di kutub utara yang terpencil ini. Sementara tim ekspedisi lain di barat sedang memasang tenda, berencana untuk berangkat kembali ke kapal hantu besok pagi. Saat itu tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari atas. Ternyata itu adalah sebongkah es sebesar bola sepak. Kemudian diikuti oleh yang lebih besar. Langsung jatuh ke wajan mereka. Jika itu jatuh ke atas kepala, pasti akan mati. Para kru terpaksa berlindung di dalam tenda untuk sementara waktu. Namun begitu masuk, mereka langsung mendengar raungan binatang liar. Dugaan adalah bahwa beruang kutub yang menggulingkan kapal siang tadi kembali. Jika tidak menyelesaikannya, malam ini jangan berharap bisa tidur nyenyak. Berani keluar. Tenda siap berburu. Ketika seorang awak kapal naik ke bukit, dia melihat bayangan hitam muncul di depannya. Dia langsung menembak. Mangsanya langsung terjatuh. Namun ketika mereka mendekat untuk memeriksanya, mereka menemukan bahwa yang terluka adalah seorang tua Inuit. Melihat ayahnya terluka, Sherman marah dan berteriak pada awak kapal. Awak kapal sama sekali tidak mengerti bahasa Inuit. Saat itu petir menyambar di langit. Ekspresi Sherman berubah tiba-tiba. Seolah-olah ada sesuatu yang besar terjadi. Mereka segera membawanya kembali ke kapal. Semoga Dr. Stanley bisa menyelamatkannya. Stanley mengambil gunting. Siap untuk memotong pakaian orang tua itu dan memeriksa luka. Karena dia belum siap. Karena dia mengira dokter sedang melukai ayahnya. Untungnya Kapten Crozier mahir berbahasa orang Inuit. Dengan hati-hati memberitahu Sherman. Melakukan hal ini untuk menyelamatkan ayahnya. Setelah menjalani perawatan, Dr. Stanley mengatakan dengan menyesal. Peluru telah menembus jaringan. Tidak bisa disembuhkan. Sherman menangis memohon agar ayahnya bisa bertahan hidup. Karena dia belum siap. Membuat roh jahat itu patuh padanya. Orang-orang yang mendengarnya menjadi bingung. Saat-saat terakhir, orang tua itu membaca serangkaian mantra aneh. Saat itu, Sherman memeluk orang tua itu dengan gila. Mengatakan bahwa dia harus mati di atas es. Namun belum sempat mencari tandu. Orang tua itu pun meninggalkan dunia ini. Kapten John memutuskan untuk menghindari masalah. Memutuskan untuk meninggalkan Sherman di kapal teror. Untuk memahami kejadian serangan roh jahat, Kapten Crozier dengan tegas meminta untuk membawa Hillman kembali ke teror untuk diatur. Kemudian Dr. Stanley melaporkan kepada kedua kapten tentang kematian Kapten Crozier. Dia melihat dengan mata kepala sendiri makhluk yang gagah menggigit Crozier. Jejak di lokasi berukuran 50 cm. Meskipun tidak menemukan jenazah, di lokasi ditemukan banyak jejak darah. Tidak mungkin seseorang bisa kehilangan begitu banyak darah dan tetap hidup. Saat merawat luka para awak, mereka menemukan bahwa orang tua itu tidak memiliki lidah. Seolah-olah dipotong oleh sesuatu. Tanpa petunjuk, Crozier kembali ke teror. Bermaksud untuk bertanya kepada Hillman tentang keadaan roh jahat yang disebutnya. Namun, Hillman dengan tegas memberitahunya
Agar awak kapalmu tetap hidup, maka bawa kapal itu pergi. Jika tidak, mereka akan dikejar tanpa henti oleh roh jahat. Crozier menjelaskan, kapal mereka terperangkap oleh es. Mereka hanya bisa menunggu hingga gletser mencair untuk pergi. Saat itu, dua awak di kapal Ghost Ship, pembuangan jenazah orang tua itu, ditemukan dua hal aneh di bawah topinya. Salah satunya adalah ukiran beruang kutub. Yang lainnya adalah ukiran bentuk manusia. Dokter berspekulasi, kemungkinan besar dua hal itu adalah amulet orang tua. Dia baik hati mengingatkan mereka untuk meletakkannya kembali. Ketika Sherman mendapat barang warisan ayahnya, menemukan dua hal tersebut hilang, segera meminta kepada awak kapal dengan cepat. Jadi itu menunjukkan bahwa dua hal tersebut tidak biasa. Kapten John sama sekali tidak percaya pada keberadaan hantu. Memerintahkan bawahannya untuk menggali lubang es di sekitar. Membuang jenazah orang tua langsung ke dalamnya. Untuk memastikan jenazah bisa tenggelam ke dasar laut. Kemudian membawa dua tongkat panjang 5 meter untuk menekannya ke bawah. Ini adalah penghinaan terbesar terhadap orang Inuit. Tanpa disadari, orang Inuit yang telah meninggal. Dan membawa sebotol whisky untuk memberi mereka penghargaan. Para awak kapal pasti akan menarik perhatian setan untuk mengejar mereka tanpa henti. Melihat pemandangan ini, Sherman untuk menghukum perbuatan mereka. Menggambar lingkaran di permukaan es tidak jauh dari kapal. Bersiap untuk membuat rumah salju di sini. Menarik perhatian setan. Kapten John meskipun tidak percaya bahwa setan benar-benar ada, namun masih memerintahkan beberapa awak kapal mendirikan tenda tersembunyi dan membawa sebuah botol whisky untuk memberi mereka penghargaan. Kesadaran memberitahu mereka, jika benar-benar ada setan yang muncul, harus segera menyerangnya. Tetapi apa yang bisa menarik setan untuk muncul? Para awak kapal menangkap beberapa tikus besar. Setelah dibelah dan dirobek, digantung rapi di luar tenda. Kapten tidak bisa menahan diri untuk memuji kebijaksanaan para awak kapal ini. Untuk memperingati momen besar ini, Kapten John memanggil Dr. Stanley untuk membawa kamera. Bersiap untuk mengambil foto bersama di sini. Meskipun hanya beberapa detik. Namun bagi Stanley, waktu terasa sangat lambat. Karena hanya dia yang pernah melihat ketakutan setan dengan mata kepala sendiri. Setelah selesai memotret, segera mengemas barang dan pergi. Dan tepat setelah dokter pergi, setan tiba-tiba muncul dari atas atap. Mereka menculik seorang awak kapal. Kemudian jatuh dari ketinggian. Tewas seketika. Para awak kapal menembak ke arah puncak gunung. Namun tidak pernah melihat bayangan setan. Sampai saat ini, baru Kapten John percaya bahwa setan benar-benar ada. Mendengar suara tembakan, Kapten Crozier mengamati melalui teropong. Ditemukan, Kapten John dan dua awak kapal lainnya terdesak mundur. Memerintahkan dengan tegas awak kapal membawa senjata untuk memberikan bantuan. Mungkin karena terlalu lama mengamati, Kapten John memanggil Dr. Stanley untuk membawa kamera. Dapat dibayangkan, seberapa dinginnya kutub utara dengan suhu 40 derajat Celcius. Pada saat ini, Kapten John berteriak meminta pertolongan ke arah kapal hantu. Nahkoda membawa 3 awak kapal dan berlayar ke arah sini. Saat melewati bukit, mereka melihat bayangan dari kelompok orang Eskimo. Pada saat itu juga, roh jahat menangkap kakinya. Dengan rasa sakit, dia berteriak dan tergelincir dari tebing. Tubuhnya ditarik dan meluncur beberapa puluh meter. Di depan adalah lubang es tempat pemakaman orang Inuit. Kapten John hanya tersisa separuh tubuhnya. Dia ditarik ke pintu gua. Barulah saat itu dia merasa menyesal. Dia seharusnya tidak mengganggu orang Inuit. Roh jahat memilih balas dendam. Dia didorong ke bawah. Namun, takdir kapten tidak seharusnya berakhir. Saat jatuh, dia terjepit oleh sebuah baskom api di selangkangannya dan kemudian, kapten yang sombong ini, untuk menonton,